Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kok orang kalau perutnya kenyang itu gampang tidur? Itu penjelasan secara medis begini. Jadi kalau orang perutnya kenyang, artinya isi perutnya banyak. Kalau isi perutnya banyak, maka tubuh kita harus mencerna makanan yang ada di dalam usus itu. Untuk mencerna makanan itu, maka memerlukan aliran darah yang lebih banyak. Oleh karena itu, aliran darah yang seharusnya ke otak kita itu sekitar 20%, maka akan dikurangi untuk mencerna makanan itu. Nah, ketika aliran darah kita berkurang dari 20%, maka kebutuhan oksigen otak kita akan berkurang. Maka kalau otak kita itu kekurangan oksigen, kita mudah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Darussalam yang saya hormati, sebagaimana acara pada Senin pagi, kita akan bincang-bincang ringan tentang masalah kesehatan jasmani. Untuk hari ini dan beberapa yang akan datang, kita akan membahas tentang puasa. Jadi sekarang sudah hampir mendekati pertengahan Sa'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan kita akan bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga topik yang ingin kami bawakan beberapa hal terkait dengan puasa. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan berpuasa menurut sisi kesehatan ini. Tentang sisi syar'i nanti para ustadz yang akan menyampaikan, saya akan tinjau dari sisi kesehatan. Yang pertama, kalau kita puasa itu dari sisi kesehatan yang ideal itu puasa tidak lebih dari 24 jam. Jadi ketentuan syar'i kita ternyata untuk daerah seperti Indonesia ini puasa cukup dengan kira-kira 14 jam. Jadi itu memenuhi kaidah kesehatan. Untuk beberapa di tempat lain kadang ada yang sampai 20 jam. Itu daerah-daerah yang mendekati kutub. Kadang-kadang kalau sudah musim tertentu, maka siangnya lebih panjang daripada malamnya. Sehingga di sana puasa kadang-kadang sampai 18 jam sampai 20 jam. Tapi tidak melebihi 24 jam. Mungkin pernah kita dengar puasa-puasa yang sampai 3 hari. Itu secara kesehatan tidak dianjurkan karena akan mengganggu sistem kesehatan kita secara utuh di tubuh kita. Oleh karena itu, untuk kita di Indonesia cukup ideal, yaitu kita puasa sekitar plus minus 14 jam.
Kemudian yang berikutnya adalah makanan. Makanan yang dianjurkan kalau kita selama puasa itu lebih dominan ke jenis makanan protein sebenarnya, bukan jenis makanan yang karbohidrat alias nasi dan kawan-kawan, tepung ya, nasi, tepung dan kawan-kawan. Itu diharapkan benar-benar menerapkan yang disebut gizi seimbang itu. Kalau kita ngomong tentang gizi seimbang, maka piring kita itu yang diisi nasi itu hanya separuh. Hanya separuh, yang separuh itu ya sayur, ya protein, ya apa namanya, faktor lemaknya dan sebagainya itu. Jadi kita hanya mengisi nasi maksimal separuh dari isi piring kita. Kenapa harus protein? Karena kalau kita makan banyak karbohidrat atau banyak kita ngomong nasi itu akan bertahan paling lama 2-4 jam. Jadi kalau kita makan sahur misalkan banyak nasinya, nanti sekitar 2-4 jam itu habis sudah. Kalau sudah habis ya akan butuh energi yang lain yang akan diambil. Tetapi kalau protein maka akan lebih bertahan lebih lama. Oleh karena itu kalau kita melihat ini dari sisi lain, dunia olahraga misalkan, kenapa durasi pemain-pemain sepak bola kita itu seringkali untuk babak kedua sudah mulai sangat menurun? Karena makanan orang Indonesia kebanyakan adalah tepung, karbohidrat. Jadi untuk main ronde kedua itu seringkali akan menurun staminanya. Jadi kita dianjurkan yang banyak dikonsumsi adalah protein. Kebutuhan protein adalah harus cukup. Nah, kebutuhan protein kira-kira ya secara umum tadi kalau kita makan piring, satu piring kira-kira separuhnya hanya nasi, yang lain itu ada diisi protein, diisi sayur, nah, diisi ada yang kadar lemaknya. Ini adalah kebutuhan dari makanan kita. Kemudian kalau kita puasa, kita juga harus menjaga agar kebutuhan air kita tetap terpenuhi walaupun tidak secara maksimal. Oleh karena itu, salah satunya bahwa kita itu kalau berpuasa yang mendapatkan poin baik itu adalah sahur, makan sahur. Makan sahur yang ada poinnya. Artinya apa? Kita seharusnya memang sahur, tidak boleh tidak sahur. Karena kalau tidak sahur maka waktu puasanya akan lebih panjang. Misalkan kita tidur jam 10, nah kita sudah makan kemudian tidur tidak sahur, maka waktu puasa akan lebih panjang. Nah itu menjadi kurang baik. Makanya itu kalau secara kesehatan, maka kalau kita disuruh periksa, oh kita ini Bapak Ibu periksa laboratorium, maka kalau orang kesehatan, puasa yang dianjurkan itu adalah antara 8-10 jam. 8-10 jam, kemudian kita baru cek laboratorium. Itu memang yang dianjurkan seperti itu. Makanya itu kalau kita puasa tidak makan sahur, maka waktu puasanya akan lebih panjang daripada 14 jam.
Nah, itu akan mempengaruhi beberapa hal terkait dengan daya tahan kita, kebutuhan energi kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita makan sahur itu ada poinnya. Di samping itu air kita butuhkan di sana, dan juga terkait dengan beberapa protein tadi juga kita dibutuhkan di situ. Kita masih makan sahur dengan benar. Kemudian nanti selama puasa kita dianjurkan makan itu tidak berlebihan, terutama kalau kita berbuka. Jadi kalau kita selama puasa, maka usus kita itu akan istirahat selama kira-kira 14 jam tadi. Nah, setelah istirahat itu jangan langsung diisi dengan makanan yang jumlahnya aduhai banyaknya. Di samping nanti kalau langsung diisi banyak, maka terasa sakit. Katakan orang Jawa itu kemekaran katanya. Kemekaran itu ususnya langsung dari kecil dikentak banyak, jadi sakit. Makanya tidak dianjurkan langsung makan yang begitu banyak. Makanya sedikit. Nah, mungkin ada ditahapkan. Mungkin waktu kita buka makan apa dulu, kemudian setelah itu baru makan yang lain. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang puasanya hanya makan di balik ini yang tidak dianjurkan. Biasanya makannya siang, sekarang diganti makannya malam semua. Nah, itu ya kurang baik juga. Makanya itu tetap maknanya puasa itu ya mengurangi makan tadi, baik siang maupun malam. Tidak kalau malam terus berjalan terus giringnya. Kemudian dari sisi aktivitas kita, aktivitas memang kalau berpuasa karena mungkin tenaga terbatas, maka aktivitas yang berat-berat juga tidak dianjurkan secara kesehatan. Jadi kalau kegiatan kita kerjanya terlalu berat, itu juga akan banyak butuh tenaga. Sedangkan kita berpuasa, maka dengan bekerja sangat berat itu kita butuh air, juga butuh tenaga. Oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang terkait orang-orang tertentu yang tidak dianjurkan puasa. Misalkan mereka yang pekerja berat yang perlu tenaga, ini biasanya tidak susah untuk melaksanakan ibadah puasa karena kondisi, berbagai macam kondisi ada pada orang tersebut. Misalkan orang-orang yang kerjanya seperti penuh tenaga, maka kadang-kadang berarti orang ini tidak diwajibkan puasa, justru dia harus menerima hal-hal misalkan fidyah dan sebagainya. Mereka tidak dianjurkan, justru mereka harus menerima itu karena ketidakmampuan, karena kondisinya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan emosi negatif. Jadi emosi negatif itu artinya tidak menyenangkan, termasuk marah-marah. Misalkan kalau puasa kita tidak boleh marah-marah, kalau marah nanti merusak pahalanya puasa katanya. Karena marah-marah itu juga akan menghabiskan tenaga. Orang yang marah itu butuh tenaga banyak. Jadi kalau kita marah, tenaganya lebih banyak yang akan keluar, sehingga nanti seharusnya dia kuat berpuasa menjadi tidak kuat berpuasa karena tenaganya habis dulu. Makanya dikatakan kalau marah-marah merusak pahala puasa itu ya dari situ kira-kira. Jadi tetap mengendalikan kegiatan, di mana kegiatan
yang banyak secara emosional itu menyenangkan, tetapi secara fisik juga ada pembatasan-pembatasan yang tidak terlalu berat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ini yang lebih ekstrim. Jadi kalau berpuasa tidak boleh, waktu berbuka tidak boleh terlalu rakus, karena seringkali kita itu diundang untuk berbuka puasa dengan berbagai macam makanan yang disediakan. Nah, karena banyaknya makanan, maka semua makanan dimasukkan. Nah, ini tidak bagus juga. Seperti tadi disampaikan bahwa karena selama 14 jam usus kita itu dalam kondisi yang dikosongkan, maka pada waktu berbuka tidak langsung diisi dengan banyak, sehingga akan mengembang secara mendadak. Itu yang membuat perut kita sakit, dan itu selanjutnya akan tidak bisa kita melakukan beberapa hal yang terkait dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Habis makan ngantuk, tidur tadi. Nah, ini jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kok orang kalau perutnya kenyang itu gampang tidur? Itu penjelasan secara medis begini. Jadi kalau orang perutnya kenyang, artinya isi perutnya banyak. Kalau isi perutnya banyak, maka tubuh kita harus mencerna makanan yang ada di dalam usus itu. Untuk mencerna makanan itu, maka memerlukan aliran darah yang lebih banyak. Oleh karena itu, aliran darah yang seharusnya ke otak kita itu sekitar 20%, maka akan dikurangi untuk mencerna makanan itu. Nah, ketika aliran darah kita berkurang dari 20%, maka kebutuhan oksigen otak kita akan berkurang. Maka kalau otak kita itu kekurangan oksigen, kita mudah ngantuk, akan gampang ngantuk. Jadi makanan untuk otak kita itu sebenarnya terutama ada dua, yaitu glukosa yang berasal dari karbohidrat itu, yang kedua oksigen dan glukosa. Itu makanan utamanya. Kalau salah satunya itu kurang, maka kita akan mudah ngantuk. Jadi jangan heran kalau perut kita kenyang, kita gampang ngantuk, ya karena itu. Nah, kalau ngantuk karena perutnya kenyang, maka akan beberapa hal yang terkait dengan itu. Begitu kita perutnya kenyang, ngantuk, dicerna makanan tidak digunakan, maka akan menumpuk jadi lemak, menjadi kolesterol, tertumpuk itu. Karena habis makan kita tidur, nah itu menumpuk di situ. Makanya kalau pengen gemuk itu gampang, habis makan tidur itu gemuk itu, termasuk menumpuk lemak di situ. Jadi kalau bisa habis makan jangan tidur, biar tidak banyak menumpuk lemak. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ngomong lebih jauh lagi, kenapa di BPJS kesehatan itu kalau orang yang kadar lemaknya tinggi itu obatnya tidak ditanggung oleh BPJS, biasanya hanya untuk beberapa saat saja, mungkin 3 bulan, habis itu tidak ditanggung lagi. Mereka tidak bisa dianu. Karena apa? Karena itu dianggap karena penyakit yang karena kebiasaan hidup yang tidak bagus. Maka dianjurkan, dididik agar kita mencoba untuk pola hidup sehat tadi.
jangan makan makanan yang kurang bagus, jangan gampang tidur setelah makan dan sebagainya. Itu diantaranya rangkaiannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh pada buka puasa makan dengan rakus, tetap kita mengendalikan, mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip makan yang halal, baik dan tidak berlebihan. Nah itu halal, baik dan tidak berlebihan. Nah, baik itu banyak maknanya. Kalau halal sudah jelas, yang baik itu yang definisinya harus diurai dengan banyak, baik caranya, baik isi makanannya, ya, baik kebiasaannya dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita merasa sakit, maka dianjurkan untuk memperhatikan apakah mampu berpuasa atau tidak. Kalau sekiranya tidak mampu berpuasa, maka ya mesti nanti mengganti di waktu yang lain ketika kita sehat. Jadi kalau kita sakit, maka jangan sampai puasa menyebabkan tambah sakit. Nah itu pesannya begitu. Jadi ada beberapa hal itu tadi, ya, waktu berpuasanya gimana, makanan juga bagaimana. Kita perhatikan makanan, juga memperhatikan proteinnya tadi, tetap memperhatikan agar tidak kekurangan cairan. Maka juga harus waktu sahur kita mestinya sahur, karena waktu sahur kita bisa minum dengan jumlah yang cukup sehingga tubuh kita tidak mengalami kekurangan cairan selama berpuasa terlalu banyak. Itu juga menyebabkan hal yang tidak bagus. Aktivitas juga perlu kita perhatikan. Cara berbuka, ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan nanti kalau berpuasa. Begitu kira-kira yang perlu kita perhatikan, ya, nanti kalau kita berpuasa. Di samping nanti ada beberapa hal yang terkait dengan penyakit-penyakit, mungkin kita sampaikan di waktu yang akan datang. Kalau terlalu banyak nanti banyak lupa. Begitu kira-kira. Untuk saat ini kita cukup sekian. Semoga kita nanti bisa menyongsong puasa dengan baik, dan kita berpuasa dengan baik dan bisa berhasil selama sebulan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.